Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Sedih ya, lihat ya Johnny G Plate ya diborgol. Surya Paloh terlalu mahal tangannya ya. Banyak sekali pro dan kontra begitu melihat bahwa kenapa sih ya ketika ada sebuah kader dari partai-partai lain yang kemudian dikaitkan dengan korupsi atau OTT maka itu dipecat begitu. Lantas bagaimana dengan Partai Nasdem ya? Banyak dugaan, ada yang mengatakan politis, ada yang mengatakan masih ditahan, ada yang mengatakan sudah dua alat bukti cukup mentersangkakan orang, ada yang mengatakan apakah dugaan ini akan mengalir kepada siapa, dana ini 8, berapa triliun begitu ya. Tetapi kita melihat yang namanya proses hukum itu sebenarnya dua alat bukti itu saya kira ditelusuri itu begitu ya. Padahal itu tahun 2020 sampai tahun 2022 begitu ya, sampai akhir pertengahan 2023 baru ditangkap begitu. Akhirnya apa ya, kalau memang ini benar bahwa melihat situasi dan kondisi hari ini yang namanya korupsi ya, itu adalah musuh kita bersama begitu. Kita harus hargai penegak hukum itu begitu kan. Tetapi kenapa ya bukan KPK yang menangkap itu, kenapa lalu kemudian Kejagung begitu kan? Seharusnya KPK meng-OTT itu begitu karena sudah ada bukti itu begitu kan. Ya inilah yang kemudian Pak Surya Paloh lebih tahu ya situasi dan kondisi dan mengatakan terlalu mahal tangannya begitu ya. Mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen begitu ya, banyak sekali aneh ya. Selama pemerintah Jokowi ada beberapa menteri yang udah ketangkap karena korupsi. Ya, Idrus Marham Golkar, ya Imam Nahrawi PKB, Juliar Batubara PDP, Edi Prabowo Gerinda, dan terakhir ini Nasdem Johnny G Plate ya. Kenapa yang ini ya pada berisik ya? Banyak sekali pro dan kontra memang begitu ya. Karena memang pada hakikatnya di bawah kepemimpinan Pak Jokowi hari ini, menterinya paling terbanyak yang kemudian ditangkap oleh KPK begitu ya. Ada apa? Itu yang menjadi pertanyaan hari ini begitu ya. Pada hakikatnya kalau kita melihat situasi dan kondisinya ya, inilah politik kita, bisa saja seperti itu. Pak Surya Paloh mengatakan terlalu mahal untuk diborgol begitu ya. Tetapi kalau kita melihat apakah ada kaitannya punya dampak terhadap Anies Baswedan, bisa saja ada dampak luar biasa begitu ya. Tetapi saya rasa melihat 1 bulan kan sudah selesai begitu ya, tinggal persidangan aja ya, karena memang begitu banyak begitu ya para buzzer dan cebong. Kenapa ketika Partai Nasdem ditangkap oleh KPK dari Kejagung dari Kejagung, lalu kemudian banyak yang menyerbu di situ, mengkritik habis-habisan, sedangkan yang lain bagaimana begitu ya. Ini bewoknya sebentar lagi pasti banyak rontoknya. Ini masih emang banyak ya, 8 triliun lebih cukup dari 7 turunan ya. Kira-kira kemana uangnya mengalir, saya tidak yakin itu buat sendiri. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu. Ya udah diobrol aja tangannya Pak, gimana kalau dipotong sekalian. Wah, banyak sekali pro dan kontra di sini begitu kan. Tetapi melihat dari perkembangan politik hari ini bahwa dikait-kaitkan dengan beberapa hal begitu ya. Katanya sih ada muncul spekulasi dibuat bagi-bagi kepada kader Nasdem dan sebagainya. Apakah itu benar atau tidak? Bahkan Pak Surya Paloh menantang begitu ya ke Kejaksaan Agung, segera periksa siapapun yang ada di dalamnya yang memainkan peran itu. Katanya begitu ya. Apakah ini kemudian akan nyanyian dari si Johnny ini akan melibatkan ini semua? Kita buktikan saja nanti begitu ya. Pidato Surya Paloh yang memalukan, pidato yang menunjukkan pembenaran diri ya. Jangankan sekelas menteri, apalagi menterinya dari kader Nasdem. Presiden Jokowi sekalipun kalau ketahuan mencari tangannya diborgol ya. Fatihah Az-Zahrah ya, anak dari Nabi Muhammad SAW, kalau ketahuan mencuri ya, Nabi disuruh potong tangannya. Itu kan negara Islam begitu dulu begitu kan. Kita negara demokrasi, tidak perlu kita harus seperti itu begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini ya. Beritanya ya. Ini beritanya, sedih lihat Johnny G Plate diborgol, Surya Paloh terlalu mahal tangannya. Banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Ini dikutip dari ya berita1.com ya. Ketua Umum DPP Nasdem Surya Paloh mengaku sedih melihat tangannya Sekjen Partai Nasdem Johnny G Plate diborgol ya. Menurut Surya Paloh harganya terlalu mahal bagi Johnny Plate yang menjabat Kominfo. Bahkan terlalu mahal tangannya Johnny Plate untuk diborgol dalam kapasitas dirinya sebagai menteri, sebagai Sekjen Partai. Terlalu mahal ujarnya saya Surya dalam konferensi pers di DPP Nasdem ya, Nasdem Tower gondang dia.
Bahkan ya saya Surya Paloh mengaku tidak bisa membayangkan kondisi istri dan anak cucu ya usai melihat Johnny Plate di borgol ya. Hanya saja kata dia Johnny Plate harus menanggung hal tersebut atas perbuatannya. Maka saya ya confident ya untuk dia sebenarnya tidak terseret dalam situasi apa yang dialaminya hari ini. Saya bukan hanya membayangkan anaknya, istrinya, cucunya, tapi itu konsekuensi, tanda Surya Paloh. Bahkan ya Partai Nasdem kata Surya Paloh tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah terhadap kasus Johnny Plate ya. Soalnya ya pasalnya menurutnya Surya Paloh manusia tidak terlepas dari kesalahan dan kesilapan, kebodohan bahkan dosa. Itu artinya keadilan kita sebagai manusia, kata Surya Paloh. Bahkan diketahui ya Menkominfo Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi pengadaan infrastruktur base ya Transceiver Station ya. Seusai menjadi tersangka Johnny Plate langsung dijebloskan ke tahanan. Bahkan Direktur ya penyidik Jampitsus Kejagung Kuntadi menyampaikan dari hasil pemeriksaan kali ini pihaknya menyimpulkan Johnny Plate diduga terlibat ya dalam kasus korupsi BTS. Kominfo Johnny dalam kasus ini berkapasitas sebagai pengguna anggaran serta menteri. Bahkan selanjutnya yang disangkutan ya dilakukan penahanan 20 hari ke depan di rutan Selemba cabang Kejagung, kata Kuntadi ya saat jumpa pers di gedung Kejagung. Bahkan Johnny Plate terlihat mengenakan rompi tahanan Kejagung berwarna merah muda. Dia langsung digiring langsung ke mobil tahanan dan langsung meluncur meninggalkan gedung Kejagung. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP menyebutkan nilai kerugian keuangan negara akibat kasus bakti Kominfo mencapai 8 triliun. Ya, ini artinya apa? Artinya kalau memang ada teman audit dari BPK, terus kemudian ada 2 alat bukti itu begitu, bagaimana tidak untuk kita melakukan proses hukum begitu ya. Inilah yang kemudian apa sih sebenarnya ya yang melatar belakangi dia korupsi sampai segitu, misalnya seperti itu begitu ya. Tetapi menurut catatan demokrasi kita begitu ya, ketika melihat korupsi-korupsi yang ada di Indonesia, kita harus memberikan yang setimpal begitu ya. Tidak hanya siapapun kepada negeri yang ada di negeri ini begitu. Yang namanya korupsi, kekerasan itu adalah musuh kita bersama begitu ya. Jadi saya melihat bahwa perkembangan politik hari ini orang mengkaitkan dengan politis begitu ya, karena memang ada dampak terhadap Anies Baswedan, karena Partai Nasdem sendiri ya memberikan deklarasi ya kepada Anies Baswedan. Tentu ini menjadi cikal bakal kelemahan dari Partai Nasdem itu sendiri pada hari ini begitu ya, melihat situasi dan perkembangannya begitu, bahwa orang-orang di luar sana, para cebong, para buzzer, lalu kemudian mengomentar, memberikan stigma negatif hari ini, bisa saja katanya Partai Nasdem bisa nyongsep koalisi bubar dan sebagainya begitu ya. Dan bahkan ya menurut Indrayana ya Denny Indrayana dalam analisisnya mengatakan bahwa siapapun yang tidak patuh kepada Pak Jokowi ya siap-siaplah menanggung resikonya. Apakah ini ada berkaitan dengan Partai Nasdem? Bisa saja itu terjadi begitu. Karena apa? Karena pada hakikatnya kita tahu situasi dan kondisi hari ini begitu ya. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.